Perkenalkan, nama saya Stefanus, nama panjangnya Stefanus Sarintohe. Sarintohe itu nama marga saya, dari Sangir Talaut, bapak saya. Asal saya dari Sidoarjo sebenarnya, cuman sebelumnya sempat lama tinggal di Bandung dari kuliah sampai menikah dan punya anak, baru kemudian pindah lagi ke sini, ke Sidoarjo. Anak saya sekarang ada 3, yang satunya baru waktu pandemi kemarin ya, pertengahan tahun 2021. Yang terakhir, yang pertama perempuan, kedua laki-laki, yang ketiga ini laki-laki lagi. Sekarang saya kebanyakan jadi pengajar di olahraga panahan tradisional, horsebow, barebow gitu. Kemudian sekali-kali jadi instruktur bela diri. Yang bela diri juga sebenarnya mungkin pernah disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga belajar gulat ya sebenarnya. Gulat Arab lah zaman dulu. Agama saya sebelumnya Kristen Protestan. Saya di agama saya sebelumnya itu termasuk ini ya, dibilang termasuk taat lah. Soalnya saya aktif juga di sana, di kalangan pemudanya juga, sampai saya akhirnya berangkat kuliah di Bandung waktu itu. Tapi saya sempat aktif di beberapa kegiatan, termasuk ada di paduan suaranya, di pemudanya, berbagai kegiatan yang diadakan mereka saya biasanya selalu hadir, biasanya begitu. Tapi ketika saya beranjak dewasa, mau kuliah, sudah mulai ada satu pertanyaan, kenapa saya menjadi orang Kristen, taruhlah begitu. Dari situ saya mulai melakukan pencarian lah. Saya itu dididik di keluarga suka baca buku. Jadi saya ya itu kan buku agama Kristen ya, ada Protestan, Katolik juga ada, situ lengkap. Kemudian saya sudah mulai baca-baca. Waktu itu misinya adalah meyakinkan diri sendiri bahwa saya memang benar menjadi orang Kristen, begitu. Tetapi selalu ada pertanyaan yang dalam benak saya yang istilahnya mengganjal dalam hati. Benarkah begitu? Nah, kemudian kebetulan di gereja saya yang di Sidoarjo itu ada seorang pendeta muda. Waktu itu mungkin direncanakan untuk ditahbiskan jadi pendeta di gereja itu, istilahnya masih setengah magang lah. Masih calon ya, masih calon di situ. Kemudian, nah kebetulan orang pendeta ini orangnya pintar memancing rasa ingin tahu. Nah, jadi dia lebih suka kalau kita diskusi. Nah, dari diskusi itu biasanya dia memancing pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diarahkan coba cari di buku. Nah, buku apa. Saya coba cari, saya coba baca. Pencarian saya mencoba meyakinkan apakah benar pertama kitab sucinya betul. Nah, baru dari situ semakin banyak pertanyaan karena ternyata banyak aspek yang
apa ya, sulit masuk di nalar saya waktu itu begitu. Jadi akhirnya ketika pada satu titik saya mentok, saya berpikir kenapa nggak sekalian aja belajar agama lain. Sudah ditanyakan, cuman apa ya, karena beliau lebih baik kita mencari tahu sendiri. Nah, jadi dia tidak mau mendikte kita, bukan tipe pendeta yang memberikan dogma. Jadi udah gini aja kamu ikut gitu. Beliau sebenarnya cukup secara keilmuan agama Kristen sudah mumpuni, cuman dia lebih suka kalau jemaat itu berpikir, kenapa saya menjadi orang Kristen, kenapa saya menjadi agama ini, agama itu, begitu ya. Karena dia cerita waktu di sekolah pendeta pun dulu banyak teman-temannya pun begitu. Akhirnya menemukan jati diri sendiri, malah pindah agama, nggak jadi, malah nggak jadi pendeta, malah jadi agama lain. Gitu. Ceritanya begitu, makanya saya pun dipancing seperti itu caranya. Ya, pancingannya tepat. Jadi semakin penasaran malah jadi belajar yang lain. Waktu itu saya sudah sempat baca-baca dan ngobrol sama pendeta ya. Waktu itu pendeta muda itu diceritakan dia sendiri yang buka di Alkitab. Kalau kamu baca, cari, itu tidak pernah ditemukan bahwa Yesus itu mengaku bahwa dirinya Tuhan. Ya. Dan betul, saya cari di Alkitab, tidak ada satupun, tidak ada pernyataan itu. Setiap kali saya perhatikan, saya hadir di jemaat minggu lah waktu itu ya. Kalau kebaktian gitu, saya perhatikan dia kalau berdoa tidak pernah, jarang sekali menyebut nama Yesus sebagai Tuhan. Ya. Jadi dia selalu menyebutkan Allah Bapa, apa gitu ya. Saya perhatikan terus kenapa ya gitu. Tapi saya sendiri akhirnya nyari-nyari sendiri. Ya kalau sekarang orang tinggal cari di YouTube informasi apakah benar Yesus sebagai Tuhan, nanti ada ceramahnya Ustaz Zakir Naik, siapa banyak lah gitu ya yang menjelaskan itu. Jadi orang kalau sekarang cari informasi mudah. Waktu itu ya dari situ saya nyari-nyari sendiri lagi. Baru setelah itu saya buka lagi yang kitab buku-buku tentang pembuatan Alkitab segala itu semakin jelas. Oh, ya, ternyata ada banyak istilahnya kejanggalan dalam hal pembuatan. Sedangkan kalau kita mau perhatikan kitabnya umat Muslim itu ada tradisi menghafal. Nah, itu yang tidak bisa sulit untuk disangkal lah. Oh ini dari zaman dulu sampai sekarang tetap kebenaran kitabnya terjaga. Nah, apalagi sekarang saya semakin yakin ada beberapa situs di internet itu yang dibuat sama orang Islam juga di luar negeri, di Inggris atau di mana gitu, menunjukkan bukti beberapa museum itu di Birmingham, di mana itu ada Topkapi juga, ada naskah-naskah yang dari zaman dulu sekali, itu naskah Al-Quran dibaca sama imam di daerah itu, di negara itu juga katanya ini sama dengan yang kitab Al-Quran zaman sekarang gitu ya. Itu semakin meyakinkan kita lah maksudnya untuk tahu ini benar ini. Begitu kira-kira. Tapi pas saya tahu beberapa hal yang kalau di agama Kristen itu banyak perbedaannya sebenarnya. Katolik dengan Protestan tata ibadahnya berbeda, tapi umat Islam itu bisa sama. Walaupun dimanapun berada pasti begitu. Sama. Maksudnya sama. Iya. Keteraturan itu yang tidak bisa didapatkan dari agama lain sebenarnya itu. Itu yang cukup menyentil saya. Akhirnya saya memutuskan untuk ini agama yang tepat.